Setiap pembangunan konstruksi hanya memanfaatkan dari 40% yang tersedia dari bahan kayu, serta ilmiah yang harus dibuang atau dimusnahkan kondisi tersebut. Disayangkan jika Anda yang tidak dimanfaatkan peluang ini suatu keunggulan. Nah, dan karakteristiknya kita pelajari ya. Nah, jadi karakteristik hari ini dari unggul limbah kayu itu beberapa. Yang pertama itu secara alami menghasilkan beberapa hasil metabolisme serta masih metabolisme saat masih hidup. Yang seperti daun kelopak. Nah, jadi yang kedua dari industri kecil dari perbengkelan kayu dalam pembuatan produk sehingga finishing industri kayu skala kecil dan perbengkelan kayu menghasilkan buangan yang sering ditumpuk. Nah, atau dibakar sisa produksi berbagi ukuran kecil. Sehingga limbah tersebut sering menyebabkan penurunan terhadap furniture. Nah, ketiga industri skala menengah furniture produk olahan kayu dengan bekerja dalam sistem produksi tertentu dan komponen yang tidak terpakai. Dan juga ada kering dengan sudah dialami beberapa proses drying atau clean serta bahan kimia menjadi beberapa proses fumigasi dan penyemprotan untuk penghinaan semua. Basah baru ditebang terpapar oleh air untuk atau kondisi lingkungan yang lembab. Pengolahan ulang pada tipe limbah seperti membutuhkan usaha dan biaya yang lebih lancar. Banyak cair salah satu limbah yang berjenis beberapa toksik dengan pengelolaan sistem ISO. Dan juga ISO buangan yang tidak dapat berdampak pada lingkungan. Nah, size of woods atau limbah kayu. Nah, jadi dalam beberapa ukurannya kita bisa melihat tentang standar pasar. Kemudian ada shaving atau pasahan, kemudian ada survey flake, biskuit wafer, itu istilah bahasa Inggrisnya, dan juga turtle chips. Ataupun juga serbuk gergaji pseudus atau untayan strand, craft, silver, wall kayu, excelsior. Nah, jadi standar pasar ini memiliki ukuran yang dari buangan konstruksi sipil dan arsitektural limbah dengan ukuran yang banyak didapat dari sisa packing dan shipping. Yang kedua, pasahan, yaitu berdimensi tidak menyentuh yang dihasilkan apabila mengentam lebar dan mengelam sisi ketebalan kayu. Yang ketiga, survey flake, itu partikel kayu kecil dengan dimensi yang telah ditentukan, beberapa ditemukan yang telah dikhususkan. Keempat, biskuit atau wafer, yang tetapi lebih besar, biasanya lebih dari 0,25 tebalnya dari 1 inch panjangnya. Nah, dari turtle chips ini dari satu balok dengan pisau yang besar seperti pemukul seperti dengan mesin pembuat total kayu popip, dan juga sawdust oleh pemotong dengan gergaji. Untaian strand yang telah pipin dan permukaannya sejajar. Silver melintang dengan panjang beberapa paling sedikit 4 kali tebaknya. Nah, wall kayu excelsior, yaitu kelihatannya panjang durable ambik dengan digunakan sebagai kasuran dalam pengempakan. Nah, jadi beberapa yang aku sudah buatkan terhadap label pada limbah kayu ini, dari pertama itu vas bunga yang memiliki tipenya sedang, memang sedang sih. Kemudian dari bahannya tanah liat, gelas, besi atau plastik. Nah, ini.
dan bersifat tangible yang bisa dipakai lagi. Nah, jadi bisa diolahkan lagi menjadi vas bunga yang baru. Yang kedua, lampu. Misalkan limbah kayu terhadap lampu memiliki kotak segi 5 maupun 5, kemudian juga bisa berbagai terbuat dari plastik. Dari ukurannya yang tipis, kemudian sayangnya tidak bisa dipakai lagi, intangible. Tidak bisa dipakai lagi. Kemudian ada meja dan kursi yang memiliki dengan keawetan, kemudian bisa dipakai lagi, tangible, mudah tahan lama, dari ukuran tebal, memakai kayu jati, kemudian memakai kesan dalam kekeluargaan. Nah, ada ragam kreasi limbah kayu. Nah, kecepatan terhadap beberapa hari ini bahan kayu sangat dibutuhkan keberlangsungan usaha dan kreasi terhadap beberapa produk limbah kayu. Dan pemanfaatannya ada 3. Yang pertama ada suatu pemanfaatan pengolahannya. Yang kedua ada berbagai teknik pembuatan kerajinan limbah. Yang ketiga metode penciptaan kerajinan limbah kayu. Nah, yang pertama itu terhadap beberapa ada cara pengolahannya dengan reuse. Yang kedua dengan pembuatannya terhadap teknik tempel, ukir pahat, atau mungkin juga konstruksi atau batik. Yang ketiga terhadap penciptaannya bisa digambarkan sebagai referensi perancangan diperoleh akhir aktivitas kepada dalam bentuk nyawa. Nah, pengolahan limbah kayu suatu dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan tercipta efisiensi produksi. Hal yang diperhatikan yaitu volume kebutuhan. Yang kedua order quantity. Yang ketiga price. Yang keempat distribusi. Nah, volume kebutuhan ini ada suatu produksi permintaan by demand. Dapat lebih mudah menghitung kuantitas material yang dibutuhkan, sedangkan produksi inisiatif perhitungan jumlah produksi yang dikerjakan. Nah, yang kedua suatu risiko dari kurangnya kesiapan di awal produksi, keberlangsungan atau kontinuitas supply termasuk dalam pengolahan limbah kayu dengan sangatlah penting. Yang ketiga price. Beberapa kepentingan yang perlu diperhatikan dalam tujuan untuk bagaimana mengelola dengan finansial, membuat dengan sesama budget dikeluarkan pada kegiatan produksi dengan beban utama dalam produksi yang Anda lakukan, maka pilihlah jenis kayu yang survive sepanjang masa. Yang kemudian ada distribusi yang beberapa penting dengan ketersediaan material yang Anda butuhkan, yaitu radius yang terdekat tentunya sangat baik dengan pertimbangan matang dan hitung dengan tepatnya. Yang terakhir ada suatu kualitas atau quality. Pertimbangan yang penting perlu beberapa digunakan kualitas dengan diri material awal yang Anda gunakan dengan limbah kayu, kemudian dengan beberapa peti kemas, tergolong kering, dan bahkan sudah difumigasi sesuai dengan standar ekspor-impor, kualitas material, efisiensi produksi. Nah, ada teknik tempel. Yang kedua teknik ukir pahat. Yang ketiga teknik batik. Adapun dengan beberapa caranya, yaitu dengan cara ditempel. Nah, ada caranya. Tutorial caranya yaitu pilihlah ukuran dengan ketebalan jika akan membuat produk yang dimiliki permukaan yang rata. Yang kedua, jika sudah terpasang rangka kursi atau meja dengan susunan yang banyak. Yang ketiga, amplas atau yang bagian keseluruhan agar rapi. Kemudian terakhir, semprotkan dan oleskan politan atau vernis pada kayu. Nah, berbeda dengan teknik ukir pahat. Yang pertama itu pilihnya dulu. Yang kedua digambarkan bentuknya dengan diukir dan dengan kayunya. Yang ketiga alat ukir pahat. Mulailah dari mudah terlebih dahulu. Yang keempat amplas perlahan agar rapi. Yang kelima beri vernis atau politan agar menarik. Nah, dengan teknik batik. Nah, kalau batik itu yang digambarkan sesuai dengan menggunakan canting atau pensil biasanya, atau misalkan siapkan dengan cair atau kompor dengan sesuai gambar. Kemudian lapisin kilap agar tahan lama dan memberi efek kilauan. Nah, itu adalah beberapa tutorial dalam proses pembuatan limbah kayu. Nah, ada lagi bahan bakar solder, lukis cat, konstruksi, dan rakit.
Nah, dipilih dan dibentuk rancangan dengan dibuat hewan berbulu dan lain-lain. Secara langsung diukir menggunakan solder. Ini perlu dilapisin bahan kilap agar terlihat nyata bulu-bulu hewannya. Nah, kedua, pilihlah kayu yang dibentuknya sudah menarik atau dibentuk figuratif dulu, yang dengan digambarkan lukisan yang Anda sukai dengan seperti potret wajah dan juga lapisan penguat agar tahan lama seperti sabun akrilik atau melamin. Kalau yang ketiga, potongan bola-bola dari bentuk yang dirakit, misalnya mobil, Anda membutuhkan bola dan roda, lampu, bumper dan sebagainya, dan juga memberi warna politur atau bola-bola pola-pola tersebut. Dengan penyusunan lepas-lepasan, nantinya pembeli akan merakitnya sendiri sesuai petunjuk yang Anda berikan. Nah, adapun dengan titik yang nyaman, dengan tergolong atau limbah pemanfaatan pun dengan sebagai pelengkap mengenyam sesuai dengan pola nyaman. Yang terakhir, teknik campuran terhadap berbagai menjadi salah satu kesatuan secara seperti kesatuan digunakan oleh peracing limbah kayu. Nah, adapun metode penciptaan kerajinan limbah kayu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan beberapa metode penciptaan kerajinan limbah kayu. Nah, dari proses ini digunakan terhadap perumusan atau identifikasi, meliputi penelusuran, penggalian dan pengumpulan data serta sumber referensinya, bagaimana diperoleh pada akhir aktivitas mewujudkan dalam bentuknya produk nyata. Nah, aktivitas dapat mewujudkan dalam bentuknya produk nyata dengan pilihan sketsa terbaik sebagai acuan yang berguna bagi perwujudan bagi politik perencanaan desain ada 3. Di dalam gambar di karya diberikan ukuran yang memvisualisasikan kebutuhan konsumen dengan dibentuk dan pola penyusunan kayu yang cocok untuk dibutuhkan. Yang ketiga, pengolahan warna. Warna ini dapat dengan memiliki ciri-ciri khas kreativitas dengan menyelesaikan produk yang Anda dibuat, serta dilakukan sebelum atau sesudah berwujud bentuk produk. Dengan perwujudan dengan produk-produk diantaranya limbah kayu, lem kertas, lampu dan seperangkatnya bahan pendukung. Dengan berikut sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penciptaan kerajinan. Pemilihan limbah kayu, penyusunan dan penggabungan limbah kayu. Ada yang ketiga, meletakkan pengopekan permukaan. Yang keempat, pembuatan komponen pendukung. Yang kelima, perakitan. Yang keenam, perwarnaan. Yang ketujuh, pra-finishing. Yang kedelapan adalah suatu penyajian produk. Nah, kita lanjut ya guys. Nah, dalam suatu production innovative market design atau produk inovasi limbah kayu dengan kebutuhan pasar ada 4. Yang pertama ada substitution, yang kedua alternation, yang ketiga addition, yang keempat reinforcement. Nah, yang pertama itu substitution atau penggantian dari fisik maupun non fisik, misalnya pergantian alat-alat yang sudah rusak, penggantian pekerja kurang kompeten menjadi produk yang baru. Yang kedua, perubahan, bagaimana peran tenaga supir proyek diubah menjadi perajin karena memiliki keterampilan membuat produk dengan beberapa mengubah desain yang sudah tidak disukai pasar menjadi produk yang lebih dinamis. Addition atau penambahan dengan beberapa ditambah lagi agar penataan lebih menarik dengan penambahan dekorasi atau elemen yang lain menunjang fungsi produk. Yang keempat, reinforcement, penguatan. Dalam rangka membentuk biaya perusahaan, juga menegakkan disiplin. Kemudian sebagai desainer berpikir pasar sebenarnya tidak mengerti apa yang mereka inginkan saat mereka melihat produk. Oke, itu saja yang aku sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari omongan tadi, dan juga mungkin kadang terbata-bata sedikit. Nah itu saja. Nah, jadi aku itu beberapa udah beberapa udah membuat presentasi ini, mungkin udah beberapa kali, dan juga menuliskan artikel-artikel dari buku yang lain. Oke, itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube aku. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.